Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pimpinan baik dari Muhammadiyah atau Muhammadiyah, khususnya juga pimpinan tim takmir sholat al-arkam dan al-arkam sholat al-arkam yang perlu hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah dalam menika kita sadar tempat yang sholat al-arkam menika dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirin dari majelis ilmu menika bicara oleh Allah sebagai amal saleh sehingga kita insyaallah nanti gara-gara atau karena sebab hadir di majelis ilmu menika Allah memasukkan kita min akhir jannah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mengikuti salawat salam kita juga bicara sebagai syukur oleh Allah, karena dengan kita selalu bersyukur melalui salawat dan salam ini, kita tentunya akan dimasukkan Allah sebagai mukmin muslim yang tidak pernah ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Karena kita ketika melaksanakan atau mengucapkan salawat dan salam ataupun melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah sebagai bentuk juga salawat dan salam, itu merupakan ketaatan kita, dan ketaatan kita itu insya Allah juga dicatat sebagai syukur kita kepada Allah dan pada kelanjutannya akan menjadi amal saleh. Bapak Ibu sekalian, kalau kayak ini akan Ustaz Yusuf temanya nopo. Temanya terserah. Jadi terserah Ibu kalau nopo. Tapi akhirnya belum memilih satu tema yang mudah-mudahan tema ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua, baik yang senior ataupun yang junior ini, sehingga kemudian bisa menjadi panduan untuk kita semua dalam menggapai ridho Allah SWT. Jadi judulnya itu kira-kira memaknai bahaya mengikuti orang kafir di era digital, supaya ada hal-hal kekiniannya kita kaitkan dengan era digital. Tema ini adalah upaya penafsiran yang nanti rujukannya diambil dari beberapa kitab tafsir dari Quran surah Ali Imran ayat 149. Dan kemudian ayat ini dikaitkan juga dengan yang ayat 150. Kalau kita insya Allah kalau kemudian mengamalkan yang 150 itu, ayat 150, kita akan tercegah dari mengikuti orang kafir. Bapak Ibu sekalian, ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum 'ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Walillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Nah, di ayat ini kalau menurut beberapa kitab tafsir, di antaranya misalnya yang klasik itu mulai Al-Qabari, Al-Baghawi, yang lebih senior lagi Sulaiman bin Mufatir, tafsir Mufatirnya, mereka sepakat bahwa ya ayyuhalladzina amanu, khitab dari ayat ini yang diajak bicara oleh Allah SWT dalam ayat ini adalah orang-orang terpilih, yaitu orang yang dianugerahi Allah
untuk beriman. Saya kasih garis bawah, memilih untuk beriman. Karena apa? Karena kita itu sesungguhnya diberi potensial oleh Allah, diberi keistimewaan oleh Allah untuk pasti tidak kafir. Kita pasti itu beriman. Karena nggak logis orang itu kafir. Tidak masuk akal orang itu tidak beriman. Kenapa? Karena orang itu punya roh, orang itu punya hati, orang itu punya pikiran, yang seluruh potensial ini menjadi acuannya supados orang itu pasti beriman. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, hal yang paling menyakitkan pada diri manusia adalah ketika mereka memilih kafir, sementara seluruh apa yang ada pada dirinya itu menganjurkannya untuk beriman. Kita kan sempat cerita Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain, kecuali Abu Bakar maksudnya. Abu Bakar ingin beriman. Mereka ini kan sebenarnya ingin beriman, dorongan hatinya itu beriman, tetapi karena gengsi, tetapi karena takut kalah, tetapi karena takut dunianya hilang, maka mereka kemudian tetap memilih ingkar dan tidak mengimani Rasulullah SAW dan risalah-risalah yang dibawanya. Jadi ayat ini kemudian oleh para mufassir disebutkan bahwa khitab atau yang diajak bicara oleh Allah SWT di dalam ayat ini adalah orang-orang yang memilih untuk beriman. Terus kita memilih untuk beriman, dan alhamdulillah Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk beriman. Bapak Ibu sekalian, ayat ini diawali dengan harfu nida, ya. Kemudian harfu tanbih, ayyuha. Jadi ya itu harfu nida, ayyuha itu harfu tanbih. Maka ya ayyuha kalau mau dimaknai secara kaidah nahwu ini, wahai orang-orang yang dipanggil oleh Allah, ingatlah. Kita harus ingat, kalian harus ingat. Dan yang dipanggil kemudian adalah alladzina amanu. Kalau wonten isim mausul kata sambung, alladzi, allati, alladani, alladani, alladzina, allati, itu termasuk isim mausul untuk mudzakkar dan untuk muannas. Jadi kalau ada isim mausul kemudian diikuti oleh fi'il madhi, fi'il madhinya itu adalah amanu, itu menunjukkan karakter yang pasti sudah mengunjam dalam hati. Jadi ketika kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah kalian orang-orang yang sudah memilih beriman dan keimananmu ada di hatimu. Jadi kita dipanggil, kita merasa membuat sebagai orang yang beriman, nanti itu masalahnya. Napa panggilan Allah? In tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum. Kalau kalian mengikuti, nah ini sami isim mausul tetapi kemudian disambung dengan kafaru sebagai fi'il madhi. Berarti karakter yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Jadi kita yang beriman dipanggil jika kalian mengikuti karakter orang-orang kafir. Yaruddukum, akan kembalilah kalian kepada perilaku, karakter dan model-model yang mereka praktekkan, baik sejak zaman masa jahiliyah sampai sekarang. Yaruddukum ala aqabikum, jadi dikembalikan kepada kaum murtad, kepada karakter-karakter kejahiliahan yang dipilih orang-orang kafir. Fatanqalibu
takunu khasirin, dan kalian kemudian menjadi orang yang rugi. Nah, supaya tidak rugi, maka balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tapi tenang, kalau kalian tetap berpegang kepada Allah, tetap memegang keimanan kepada Allah, tetap menjalankan syariat-syariat Allah, Allah itu adalah pelindung kalian. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Allah itu adalah sebaik-baik. Nah, tadi karakter berarti alladzina amanu memiliki karakter iman yang pasti kontras dengan alladzina kafaru, yang kontras dengan karakter orang kafir. Bapak Ibu sekalian, teknik usulnya itu yang dipakai adalah lafal harfu syar'in dan pakai uti'u, kata apa? Di Al-Quran taat kepada Allah itu menggunakan dua lafal. Yang pertama ini taat dalam pengertian al-ta'at, kemudian untuk malik qanata. Qanata sami-sami taat artinya. Cuma nonton bentene kalau al-ta'at itu taat yang kita sudah tahu dan itu menyangkut hal-hal umum. Hal umum ataupun hal agama. Yang itu kemudian kaitannya bisa dengan dunia, bisa dengan akhirat. Tapi umumnya terkait dunia. Apa? Makanya di ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita diminta taat kepada Allah, kepada Rasul dan juga kepada ulil amri. Nah, ulil amri mesti urusan dunia. Tetap berkaitan dengan urusan agama. Sementara kalau qanata isim fa'il yang qanit kalau untuk laki-laki, qanita untuk perempuan. Nah, itu biasanya kalau qanata itu ketaatan yang sifatnya ritual. Maka dawuh Gusti Allah, hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian dan utamanya sholat yang tengah-tengah, yaitu sholat asar. Itu sholat asar memang kita nggak boleh telat-telat. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikan sholat itu dalam setaat-taatnya. Bapak Ibu sekalian, ini kalau bahas tafsirnya begini, maka kalau kaitkan ke era digital. Jadi apa karakter yang dimiliki orang kafir yang tidak mungkin kita ikuti? Misalnya minum khamar, itu adalah perilaku kaum kafir. Hal lain misalnya ingkar kepada Allah itu sudah pasti. Tidak percaya bahwa Allah akan menjadi penolong dan pemberi rezeki, itu juga perilaku orang kafir. Tidak percaya bahwa urusan dunia kalau diserahkan kepada Allah itu akan selesai, itu juga tidak percaya. Nah, itu karakter orang kafir. Dan paling utama karakter orang kafir adalah menolak kebenaran yang sudah dia ketahui. Terus menolak kebenaran yang sudah diketahui itu juga bagian dari karakter orang kafir. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu di zaman Rasulullah Muhammad SAW, tantangan dari orang kafir itu banyak yang sifatnya fisik. Terus Rasulullah SAW ketika menyebarkan dakwah, menyebarkan risalah Islamnya, disakiti, disiksa, diusir, jadi fisik sifatnya. Kita tahu misalnya Bilal bin Rabah, seperti kita baca dalam sejarah, beliau itu sebagai budak waktu itu ketahuan membaca dan melafalkan Allah, maka kemudian oleh tuannya disiksa. Beliau diberi batu besar, ditumpukan
kepada badan. Untuk waktu itu kayaknya sudah belajar tata suci. Bila kalau di hutan Nabawi itu, kalau melatih murid-muridnya di godok, itu di antara latihannya adalah menaruh batu besar di dada murid-murid silat tata sucinya. Kayaknya kalau kamu bila di Robani sudah belajar tata suci, tapi duluan yang mana ya? Mesti duluan bila, mesti duluan tata suci. Nah seperti itu, jadi tantangan yang dari fisik. Sehingga kalau kita menghadapi tantangan itu jelas sekali. Cara menghadapinya pun enak. Oh ini kafir, ini benderanya yang kafir itu begini. Yang kafir itu mesti menentang kita. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, di era digital, karakter orang kafir itu bahkan bisa masuk ke rumah kita tanpa ada yang bisa menghalangi. Terus kalau dulu kejahatan itu untuk mau masuk ke rumah itu pakai maksa, bahkan pakai fisik. Kalau sekarang kejahatan dari karakter orang kafir tidak perlu pakai fisik lagi, bahkan tanpa izin mereka sudah bisa masuk ke rumah kita tanpa ada yang bisa mendatangi. Apa maksudnya? Kita sekarang di era digital ini masing-masing punya akses ke handphone. Berarti adik-adik main handphone, punya Instagram, punya Twitter, enggak punya TikTok, punya Facebook. Nanti kalau Facebook ibu-ibu itu, karena Facebook itu Gen Z enggak main ya. Iya, kalau punya Facebook, enggak nanti Facebook jangan main. Ibu-ibu orang saya dalam Facebook, menonton. Tapi TikTok menonton. Instagram gimana? Alhamdulillah. Nah sekarang tantangannya adalah kita itu nggak bisa menghambat ini. Instagram kita nggak bisa menghambat, TikTok kita nggak bisa menghambat. Bahkan sekarang ada satu model kalau nggak viral, maka kemudian tidak bisa menyebar. Tetapi rumus berikutnya adalah yang viral itu harus aneh. Terus yang viral itu harus memuat sesuatu yang bagi pengguna TikTok sama pengguna Instagram itu harus quote dan quote aneh. Maka yang viral itu kan itu bertahap. Waktu itu ketika semuanya kamu bertanya-tanya, ya itu viral, semuanya kemudian meniru itu ya. Sampai kemudian orang kesel, suami istri berantem gara-gara suaminya nanya, "Ma, kaos kaki gimana?" Kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu. Untung nggak banting-banting suaminya. Terus gitu. Kemudian suami istri, "Ma, kayaknya kok agak nganggur kita nih, lagi liburan lagi. Ayo joget velocity bareng." Akhirnya pasangan kemudian pakai TikTok, lalu joget velocity. Apa lagi? Gitu. Insya Allah. Tapi ini oke lah. Bayangkan gerakan-gerakan itu sambil baca Quran saja. Gimana ya? Nanti ada fatwa ya. Mau Quran mau taruh joget velocity. Ya tapi daripada lagu yang kayak gitu lah, mending joget velocity sambil hafal Quran.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bahaya juga ya. Nanti MUI langsung semua muslim juga velocity nganggo ngaji. Tapi itulah tantangannya Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini kita itu ditantang untuk kemudian mengikuti atau tidak mengikuti karakter orang kafir itu menjadi pilihan kita, tetapi kita tidak bisa menolak ketika karakter orang kafir itu sudah masuk bahkan ke gadget kita tanpa kita bisa menolak. Sekian panjenengan badhe ningali you can see, panjenengan sebab you can see me. Kamu bisa melihatku. Itu panjenengan kerja ke Eropa atau ke Amerika atau ke yang musimnya 4 pas lagi summer, lagi musim panas, baru panjenengan akan sadar melihat you can see. Kalau pas kuliah ini pas lagi summer, gimana ya, masa tutup gini atau jalan duduk atau jalan lihat ke atas. Jadi waktu summer itu semuanya you can see. Astagfirullah gitu terus. Gitu. Karena melihat ke sana you can see, melihat ke sana you can see, di depan you can see, di dalam kelas juga you can see. Aduh, saya itu selalu kalau masuk ke kelas udah itu harus masuk terakhir kali. Nek boten saya duduk, nanti tiba-tiba sebelah kanan kiri saya yang bisa you can see. Waduh, nggak bisa khusyuk itu belajarnya. Yang ke kanan you can see, kalau ke kiri juga you can see. Ken terusan. Nah ini jadi saya kadang-kadang masuk terakhir supaya bisa duduk yang di pinggir, tetapi tetap pasti you can see. Karena mereka itu ketika summer jalan itu masih pakai jaket, pas di dalam kelas itu mereka taruh suitcase-nya, namun jaket tipisnya itu di sampiran yang sudah disediakan dalam kelas. Nah dulu seperti itu, sekarang panjenengan bisa melihatnya tanpa bahkan kita bisa menolak ketika ada broadcast lewat nyempil di mungkin Instagram kita, mungkin TikTok kita, atau mungkin YouTube kita. Itu faktanya hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian, saat ini kompetisinya kalau kita ingin tidak intuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasi'in adalah tantangannya 3. Satu, kita mungkin perlu mengisi. Jadi gak apa-apa kita ikut TikTok, kita ikut Instagram, gak apa-apa. Tapi kemudian mari kita isi TikTok dan Instagram itu dengan sesuatu yang berbeda. Cuma masalahnya yang kedua, apakah kalau kita misalnya sinten dari ibu-ibu Aisyah atau jamaah di Masjid Darul Adhkar ini, saya aku tak moco Quran di TikTok, kira-kira masih nyepil nggak ya? Kira-kira ada yang lihat nggak ya? Nah, jangan-jangan ada yang lihat. Kenapa? Karena menarik, langsung di spill kenal, tidak ditonton. Tapi ketika hal-hal yang aneh, itu baru ditonton. Nah, saya jadi kepikiran, kira-kira gimana ya caranya membuat konten-konten yang kemudian konten-konten yang bermanfaat bisa masuk ke TikTok dan kemudian bisa dinilai. Nah, mungkin yang ketiga adalah kita bisa bekerja sama dengan siapapun yang itu adalah live viewers. Mereka friendly viewers. Mereka itu kalau dilihat oleh sinten-sinten kemawar itu menyenangkan. Nah, terus situasinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini mendapatkan tantangan tentang karakter orang kafir yang sudah masuk tanpa permisi melalui gadget kita. Dan ini Masya Allah, yang mungkin perlu kita perhatikan adalah kita semua sebagai orang yang berkarakter beriman itu tidak pernah berkomentar yang buruk-buruk di
di media sosial. Khawatir kalau passwordnya lari, passwordnya lupa, di situ pernah sumpah siapa, CUK, ya, CUK, atau misalnya serta atau ngaloting Gensi. Suatu kali ada yang lewat di beranda saya, ada yang komentar, entah kasusnya apa, tapi kemudian komentar, banjir, harusnya komentar balik, kan bisa banjir. Ustaz, gak up to date, gak gaul. Saya tanya balik, iya yang banjir di daerah mana? Kok saya nggak pernah lihat ada banjir, berita banjir? Ya Allah Ustaz, banjir itu bukan banjir. Oh banjir? Hah? Jadi banjir itu katanya sama dengan anjir. Banjir, anjir, apa lagi? Banyak kode-kode yang mereka sudah punya. Dan itu semua adalah kode-kode di mana bahasa mereka itu menjadi bahasa-bahasa Arab. Dan ini tentu saja tantangan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Tantangan. Karena apa? Karena semuanya sudah masuk di rumah. Masuk di rumah. Dan kita tidak bisa mengontrol. Ada sih di Google itu kan email anak kita atau email kita bisa diinstalkan di medsos anak kita, sehingga kalau anak kita misalnya mendownload sesuatu yang mungkin kurang pas dalam etika umum, nah maka Google akan konfirmasi kita diizinkan apa enggak. Nah itu bisa dilakukan. Jadi kalau itu ini ya udah nggak usah diizinkan, langsung di reject gitu aja. Maka anak kita pun tidak akan bisa mendownload itu. Nah tetapi ternyata aplikasi-aplikasi itu lebih canggih. Jadi etika tetap diikuti, tapi isinya nanti ada yang disembunyikan. Oh macam-macam itu isinya disembunyikan. Nah ternyata kalau kita telusuri itu kayak gini, akhirnya kita bisa komplain, kok isinya seperti ini. Nah jadi kita memang nggak bisa menahan lagi, dan situasinya adalah hal-hal yang memang kemudian masuk di gadget kita itu menjadi sesuatu yang kemudian mau tidak mau harus kita mengikuti. Dan dua hal bisa kita lakukan. Pertama mungkin mengontrol dengan cara yang tadi. Yang kedua, next sempat kita membuat konten yang berbeda. Tapi kayaknya kalau membuat konten yang berbeda itu Masya Allah membutuhkan energi. Bapak Ibu sekalian, terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman supaya kita betul-betul tidak terjebak mengikuti karakter mereka? Nah, Allah memberikan panduan kepada kita, dan mungkin pelan-pelan harus ditularkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah panduan dari surah Al-Fatihah ayat pertama. Kalau surah Al-Fatihah ayat pertama, kalau menurut Imam Malik, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi jumhur ulama Quran mengatakan surah Al-Fatihah itu di dalamnya yang ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang pertama panduannya adalah dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian panduan yang kedua mungkin dari surah Al-Alaq ayat 1 dan mungkin sampai 5. Dan kemudian yang ketiga adalah ini panduan dari surah Al-Mujadilah ayat 11. Tapi kalau ingin membahasnya satu persatu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau panjenengan teliti tulisan dari Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian kita bandingkan dengan surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba panjenengan perhatikan Bismillahirrahmanirrahim itu alifnya hilang, ba sin mim langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pas di surah Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, alifnya langsung. Terus ini pun rahasianya, Bro. Apa rahasianya? Ba ini adalah ba'ul ma'iyyah. Ada yang mengatakan ba'ul insaf. Kalau ba'ul ma'iyyah, ba yang mengikuti, dan kalau tanpa ba ini mengikuti, maka kemudian Ismullah Ar-Rahman Ar-Rahim menjadi tidak bermakna. Tapi kalau ba'ul insaf, ba ini berfungsi kita harus mengamalkannya. Kita harus mengamalkannya. Pripun tegasnya? Jadi Bismillahirrahmanirrahim kita harus sering mengamalkannya dalam setiap apapun yang kita lakukan. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim ini maka kemudian Allah akan menyertai kita. Kalau ada rencana ini yang diamalkan, padahal ini orangnya S3. Contoh, tapi yang diamalkan itu cuma Bismillahirrahmanirrahim. Nek ngaji sih ngaji, tetapi yang setiap saat beliau ingat itu Bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk Bismillah, mau berdiri Bismillah, mau melangkah Bismillah, masuk ke mobilnya Bismillah, nyetator Bismillah, kopling pertama Bismillah, kopling kedua Bismillah, mau gas Bismillah, semuanya pakai Bismillah. Pertanyaannya adalah berfungsi nggak Bismillah? Alhamdulillah berfungsi. Kehidupannya makmur, kehidupannya terjaga, sampai Masya Allah dia itu menjadi luar biasa. Pernah suatu kali, jadi beliau ini juga ahli musik. Jadi doktornya itu di bidang musik. Yang contohnya musik, karena agak ekstrim. Jadi situasinya di era digital, musik itu juga menjadi sesuatu yang penting. Jadi S1 musik, S2 musik, S3 musik. Beliau keahliannya piano. Meskipun alat-alat musik lainnya juga sangat bagus, sangat master. Nah suatu kali beliau ini diundang ke Jepang. Diundang ke Jepang. Ketika diundang ke Jepang, beliau ini dikabari oleh panitianya, maka panjenengan ini akan disaksikan oleh 500 penonton. 500 penonton akan datang. Nah, tetapi kemudian yang datang itu ternyata hanya 5 orang. Fokusnya itu dalam melakukan sesuatu itu karena orang. Itu mungkin teman saya ini perfungsinya itu cuma di mau tak asal-asalan baik. Tetapi Masya Allahnya teman saya ini karena selalu mendasarkan apapun yang dilakukannya itu dengan Bismillah, maka apapun yang beliau lakukan itu beliau ingin menghikmahkan, beliau persembahkan hanya untuk Allah SWT. Jadi ketika melihat penontonnya cuma 5, beliau Bismillah lagi, Bismillah, aku tak perform, ya Allah, aku tak perform. Maka semua kemampuannya dikeluarkan, semua keahlian keilmuannya dikeluarkan.
ketika beliau itu mulai dari belajar sejak SD, bahkan kemudian S1, S2, S3-nya itu semua di bidang musik, semua dikeluarkan kemampuan. Wah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, selesai beliau itu perform, kemudian alhamdulillah lalu meletakkan alat-alat musiknya dengan bismillah. Penonton yang 5 itu standing ovation sambil berdiri kemudian bukan. Penonton yang 5 ini panik, tapi mereka ini kemudian WA ke panitia. Nanti temanmu nanti malam, besok malam, karena itu pertunjukannya malam. Besok malam temanmu ayo diajak makan malam. Diajak makan malam. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, besok malamnya teman saya ini diajak untuk makan malam dengan yang 5 orang. Sudah ketemu, yang 5 orang ini kemudian mengenalkan diri. Dengan kebiasaan orang Jepang itu menyerahkan kartu nama. Masya Allahnya, 5-5-nya adalah pengusaha-pengusaha besar di Jepang. Dan baru mereka memberitahu kenapa kami cuma berlima yang menonton. Karena kami berlima membeli tiket masing-masing 100. Jadi 500 itu diterima 5. Kata mereka supaya saya itu menikmati, katanya panjenengan ini adalah musisi hebat, tapi ingin menikmati. Terus 5 orang ini mengatakan alhamdulillah, enggak alhamdulillah sih, orang Jepang enggak mungkin alhamdulillah gitu. Orang Jepang mengatakan terima kasih sekali, perform Anda keren. Jadi setelah makan malam, bincang-bincang di ujung pembicaraan, 5 orang ini mengatakan mau nggak saya kontrak untuk membuat iklan instrumental bagi produksi dari perusahaan kami. Coba dengan mikir dengan worldview dunia yang biasa dilakukan oleh karakter orang kafir, yang selalu orientasinya itu dunia, orientasinya itu sesuatu yang sifatnya fana. Pasti teman saya tadi ini jadi 500 yang tekor tapi kok cuma 5, terus tak asal-asalan aja. Pasti kalau asal-asalan tidak akan mendapatkan tadi proyek iklan dari 5 perusahaan. Kita mungkin bisa melihat ini kehebatan Bismillah, tapi kalau saya melihat itu adalah konsistensi orang ini ketika dia harus berkarakter iman, itu orientasinya harus Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata ahli tafsir, kenapa alifnya hilang? Karena alif di situ berhadapan dengan lafaz Allah, berhadapan dengan lafaz jalal, maka alif harus hilang. Semua hal yang bersifat duniawi itu harus lebur di dalam Allah. Penghambaan kita itu harus mutlak kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Dan ini gangguannya kan sir, rahasia di hati kita. Maka kadang-kadang ada orang melakukan kebaikan tapi bernilai keburukan di mata Allah. Kenapa? Karena di sirnya itu melakukannya bukan karena Allah. Ada orang melakukan keburukan tapi kemudian diampuni Allah, karena ketika dia jatuh pada keburukan dia langsung tersungkur mengucapkan astagfirullah. Tetapi yang paling saya adalah orang yang konsisten dalam ketakwaan, istiqomah dalam penghambaan kepada Allah dengan mengucap Bismillah. Jadi di dalam Bismillah itu Bapak Ibu sekalian, kenapa alifnya hilang? Karena kita harus fokus kepada Allah SWT. Wonten ing hadisnya, panjenengan yang pikir sir Allah, baik dengan la ilaha illallah atau Allah mawon, niku jangan lebih dari
lebih dari 66 kali kecuali panjenengan kuat untuk lebih dari itu. Kenapa menurut syarat hadis ini? Panjenengan ketika zikir Allah atau la ilaha illallah, di situ nggak boleh terbayang sedikit pun di hati kita, di pikiran kita kecuali hanya Allah. Maka maksimal itu 66 kali. Panjenengan mungkin tambah tarikan orang 10.000 kali, orang 1.000 kali, 10.000 kali, gimana? Mungkin latihan kan? Tapi tekniknya jangan sampai lebih dari 66 kali. Dan itu memang berat bagi sekalian. Maka ketika mengucap Allah, kalau kita teringat yang lain, ya Allah, langsung panjenengan istighfar. Dan ini jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kemudian membuat sesuatu agar kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu. Kemudian surah Al-A'raf ayat 1 bawah. Di situ Bismillahirrahmanirrahim, bisminya itu pakai alif. Kenapa? Karena di awal ini membaca itu harus terhubung dengan alam semesta. Membaca yang berhubung dengan alam semesta itu juga terkait dengan kita. Kita ini juga alam semesta ini. Karena itulah maka ketika kita ini mengimplementasikan, mewujudkan pembacaan atas alam semesta yang ada pada diri kita ini harus memiliki karakter di ujungnya. Jadi singkat kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita harus membaca terus-menerus sampai kemudian kita punya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu harus menjadi karakter. Karena di ujungnya kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq itu adalah nanti ujungnya menjadi khalqun itu menjadi khuluqun kemudian menjadi akhlak. Jadi panduan sebagai orang beriman kalau kita ingin menghadapi karakter orang kafir adalah mari kita perbaiki sambungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perkuat keilmuan kita, keilmuan yang terutama menyangkut diri kita sendiri. Setelah itu bangun keilmuan dan diri kita itu dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang paling mulia adalah menghamba kepada Allah, baik kepada kedua orang tua, baik kepada guru-guru, baik kepada tetangga sekitar, baik kepada lingkungan, dan juga kepada kolega-kolega kita semuanya, serta seluruh umat manusia dan makhluk-makhluk Allah. Salam Isya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita diskusikan dalam menika saged dados wasilah bagi kita semua untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang khalid, hamba-hambanya yang mutia,